pertama dalam coding dan kecerdasan artifisial itu, yang pertama berpikir komputasional, problem solving logis dan kreatif, literasi digital, literasi etika AI, pemanfaatan dan pengembangan AI, algoritma pemrograman, analisis data, dan selanjutnya tujuan dan karakteristik coding dan KA itu untuk terampil berpikir komputasional dan logis, bijak sebagai warga digital, terampil mengelola dan memanfaatkan data, mampu berkarya melalui coding dan KA. Karakteristiknya, terampil berpikir komputasional dan logis, bijak sebagai warga digital, terampil mengelola dan memanfaatkan data, mampu berkarya melalui coding KA. Selanjutnya, pernah dengar nggak apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu yaitu berpikir bukan hanya komputer, berpikir bukan hanya soal komputer, itu tentang bagaimana kita melatih anak berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ada 4 pilar dalam berpikir komputasional sebagai berikut. Yang pertama, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Proses yang dikatakan dengan dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian ada pengenalan pola, kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Kalau abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Kalau algoritma itu sama seperti tutorial, serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti yang sudah saya jelaskan di real teaching saya di dalam ruangan kelas dengan anak-anak ya. Kemudian efisien, jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ada abstraksi. Abstraksi itu meninggalkan hal yang tidak penting, kita ambil yang poin-poin penting saja, agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Kemudian kalau algoritma itu menyelesaikan masalah dengan urut langkah yang jelas dan sistematis serta logis. Kemudian contoh penerapannya, metode dalam pembelajaran coding itu ada 2. Ada metode plat dan juga ada metode unplat. Apa itu metode unplat coding? Itu kalau unplat tanpa komputer. Metode pembelajaran coding tanpa menggunakan perangkat elektronik sama sekali. Konsep pemrograman diajarkan lewat aktivitas fisik, permainan, cerita, atau alat bantu konkret. Contoh atau ciri-cirinya tanpa komputer atau gadget, berfokus pada konsep dasar coding seperti algoritma, logika, pola, dan urut. Yang semua ini kita katakan berpikir komputasional. Juga boleh kita gunakan dengan menggunakan metode unplat. Jadi kalau misalnya di sekolah kita sudah lengkap sarana dan prasarananya, mungkin kita akan menggunakan metode plat karena ada sarananya di sekolah. Kalau misalnya sekolah kita kekurangan, jadi boleh juga kita laksanakan coding itu di sekolah kita dengan menggunakan metode unplat. Ini contoh metode unplat ya. Contoh pelajaran unplat coding untuk siswa yang terintegrasi dengan mata pelajaran matematika. Itu contohnya. Ini konsep dasar KA. Ada definisi. AI itu adalah artificial
atau KA adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Itu semua dilakukan oleh mesin cerdas ataupun kita katakan dengan AI. Nah, jadi sangat membantu kita, manusia dalam berpikir. Konsep dasar kecerdasan artifisial itu ada perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Ini perbandingannya. Kalau kecerdasan artifisial ataupun kecerdasan buatan itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau kecerdasan manusia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan, serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kemudian, kalau kecerdasan buatan itu lagi belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau kecerdasan manusia itu bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial.